ada yang pergi apa Oh, dijagain? kirain lu pergi. Kayaknya di sini lebih baik. Ember. Semoga. Aduh, tetep aja nggak bisa ditutup pintu nih. Pantatku nyangkut, aduh. Aku bawa makanan dan minuman. Bensinnya udah tinggal 2. Halo, nanti aja lah. Kan gue udah bilang kan, laporannya salah. Nggak Lapor. percaya sih orang-orang itu. Laporan siapa? Laporan Cimahi. Kemarin gajinya nggak dibayar. Nggak dibayar. Apa gajinya? Sampai akhirnya orangnya dipecat. Hah? Orang yang dipecat Heeh. sama? Sama Bu Norma Pak Dani. Padahal laporan itu yang buat bukan dia, bosnya. Ibaratnya harusnya ngerjain Pak Pandu nih, yang nggak dibayar gajinya Bu Sanggul, ngerti nggak? Terus yang dipecat? Bu Sanggul. Bah. Iya kan kasihan, punya anak istri dia. Gimana tuh orang? Buset tuh sepeda dari malam kagak pindah-pindah. Bisa ya tuh mamanya begitu. Jangan-jangan tuh sepeda mau dibuang kali memang tujuannya. Biar diambil sama Ciplo. Pungut aja tuh. Iya begitu. Dari sebelum gajian aku udah bilang bukan si itu loh. Nggak bisa itu ditahan gajinya bapak itu. Dia orang nyanteng, orang PLN alasannya yang bosnya itu. Iya tetap aja yang salah dia, kenapa jadi orang lain yang kena? Kan nggak? Yo, masa terus. Terus sudah dipecat pun nggak dikasih gajinya. Buset. Orang kemarin kan disuruh bayar sama Rizky, Ibu Intan ngomong enggak ada tanda tangannya, enggak ada itu. Coba aku bilang, coba kalau itu gajinya dia atau gajinya si Agus Hasibuan, si Maju Hasibuan, pasti dikejar sampai dapat. Giliran gaji orang ditahan-tahan sama dia. Jahat. Pak Dani udah ACC gajinya dikasih. Bu Norma bilang, laporan macam apa kayak gini dikasih sama orang. Aku udah bilang sama orang yang si Fajar itu kurang laporannya, nggak ada saldonya, nggak ada ininya, nggak ada uang masuknya. Nggak percaya udah serah mereka. Untung mereka yang ngomong sendiri di grup, bukan gue. Kemarin aku terus disalahin kan. Ya karena orangnya juga ndablek, aku bilang aja, orang dari sananya belum ngasih, saya mau buat laporan apa? Saya bilang. Ya saya nggak mau tahu, gitu kan. Si Pak Pandu juga ikut-ikutan. Kan dari dulu saya bilang dibuat. Ya kalau mau dibuat nggak ada yang kasih, saya mau buat apa? Saya tulis saldo asal-asalan, saya bilang. Bersurat. Udah saya suratin sampai capek saya bilang. Saya nggak tanda tangan, ada tanda tangan bapak di situ. Baru dia diem. Baru mereka urus sendiri ke sana kan. Sampai akhirnya mecat orang kayak gitu. Mereka kayak gitu karena mereka culas. Oh nggak culas. Enggak. Mereka serakah. Mereka selalu negatif thinking, menganggap semua orang itu ngambil uang. Pokoknya semua yang megang uang itu ngambil uang. Itu di kepala mereka. Makanya sedikit gak buat laporan, dibilangnya ngambil uang. Masih uduk baru. Ya walaupun memang orang yang megang uang pasti pakai uang.
aku berani jamin 100% semua orang megang uang pasti pakai uang. Percaya nggak? Apalagi kalau kerja di Santosa, mereka nggak pernah belajar sih bos-bos itu dari yang sebelum-sebelumnya. Uang mereka banyak diambil. Kenapa? Karena mereka sendiri nggak mencukupi dan mensejahterakan anak buahnya. Bener nggak? Kalau anak buahnya cukup dan sejahtera, nggak mungkin mereka melakukan itu sebenarnya. Kalau cukup dan sejahtera loh, orang melakukan kayak gitu karena apa? Gajinya kurang, uang orang ditahan-tahan. Kan itu yang selama ini mereka lakukan. Gaji dikecil-kecilin, tunjangan alasan nggak untung nggak dikasih punya orang. Uang makan dipotong-potong seenak jidat. Dibikin aturan biar uang makan itu terpotong-potong sebebas-bebas. Kayak kemarin Bu Sanggul nungguin aja uang makan kan sebelum libur itu. Bu Intan ayolah sini, kalau nggak saya yang bagi. Cuman kan Bu Intan tuh juga culas, dia nggak mau orang bagi karena kalau orang yang bagi dia nggak dapat uang kan. Kalau dia yang bagi nih ke Pak Budi dapat, ke siapa dapat, kita nggak tahu ya siapa aja yang ngasih kan. Makanya dia nggak mau orang lain yang bagiin. Kan Priscilla bilang dulu beberapa orang pasti ngasih Kak. Sekelas Heron aja ngasih 25.000 setiap minggu ke Priscilla. Sekelas Heron loh, maksudnya manajer doang. Apalagi sekelas Pak Budi. Pak Budi tuh 50.000 kalau ngasih. Sampai ditungguin. Dilihat dia kan, dilihat Bu Intan. Uang makan Bu Sanggul cuma 50.000 seminggu. Sanggul. Pas dia masuk kemarin bilang, gua kira uang makan full 250. Sampai nungguin gue bagi uang makan. Ternyata cuma 50.000. Ampun deh gue. Ya gue yang ampun lah, 50.000 aja sampai ditungguin gak dikasih-kasih ya. Bener gak? Kalau orang nungguin, makanya nungguin karena butuh. Biar kata 50.000 artinya orang butuh. Nah kalau orang ditungguin 50.000 aja gak dikasih artinya apa? Artinya kan dungu. Kalau yang melakukan itu 1-2 orang, yang melakukan ambil uang itu 1-2 orang, salah pekerjanya mungkin gitu ya. Lah kalau semua orang melakukan itu, sampai bukan orang keuangan pun melakukan itu, artinya apa? Artinya kan perusahaannya udah bodoh, makin hari kan gitu. Mengaku semua orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas, tapi kenyataannya seperti itu. Dan orang kalau sampai sering banyak yang melakukan kayak gitu, artinya orang itu udah nggak respect sama kantor itu sebenarnya. Udah males sampai ngambilin duitnya doang kan. Orang ada kok yang utang koperasi yang aku tagih sampai bilang gini, bayar dulu dong uang saya. Gandaria tuh ratusan miliar, bukan ratusan juta lagi. Mana tunjangan saya? Dia bayar, baru saya bayar utangnya. Sampai dia ngomong gitu. Ya bener lah. Orang Gandaria itu sampai mereka bisa ke Bali, ke Jogja, kemana, ratusan miliar katanya untungnya. 10M atau berapa M gitu. Yang Pak David dengan sombongnya bilang tuh, gara-gara saya tuh utang ketutup semua. Utang dari ratusan juta sampai ratusan M sampai 0. Tapi sekarang dihutangin lagi. Gitu kalau ngomong. Tapi orang-orang yang bekerja di situ nggak sejahtera kan, artinya sampai kayak gitu. Kan di luar bakal jadi batu sandungan kalau kayak gitu. Opung selalu menekankan kudus, kuat, kasih. Nggak ada kasihnya mereka. Mereka cuma mengasihi dirinya sendiri.
dipecat sekarang ini nih, itu gara-gara rekening penampungan. Jadi pekerja Yantek itu dipotong 100.000 per bulan. Nah, per bulan itu bisa dapat 100 juta, Pi. Karena satu orang 100.000, pegawai Yantek tuh 1000-an ada. Ada yang 300 orang, ada yang berapa orang kan gitu. Dipotong tuh cepet-cepet. Itu pun ada yang nggak kepotong. Karena mereka udah tahu nih, kalau gajian masuk langsung diambil, itu nggak bakal kena potong, langsung diludesin rekeningnya, ngerti gak, Pi? Jadi lu punya gaji 3 juta nih, tanggal 1 nih, kalau yang punya Brimo kan, Brimo gitu kan, masuk kan, langsung segera ditransfer aja, nggak usah diambil, transfer aja ke rekening istri kayak ke rekening siapa gitu loh, dipindahkan, ngerti nggak? Dihabisin 3 juta, jadi situ selalu nol, jadi mereka nggak bisa potong 100.000. Mereka punya taktik kayak gitu tuh. Nah, tapi ada yang nggak tahu mungkin atau gimana, pokoknya masih ada yang kepotong lah ya. 100.000 itu sebulan, pokoknya mereka bisa dapat 20 juta, 10 juta, lain-lain tergantung site-nya kan. Itulah yang disuruh laporin. Pokoknya selama 3 tahun ini ratusan juta itu nilainya. Pak Pandu selalu bilang, buat itu per orang. Nanti kalau orang itu nuntut minta dikembalikan, susah kita per orangnya. Jadi aku suruh buat nih, Enos dapat berapa nih, ngumpulin berapa, Busanggul dapat berapa nih, kayak gitu-gitu per orangnya, ngerti nggak? Dari BRI dapat tuh, yang lolos siapa, yang gagal debit siapa, yang nggak setor siapa, kayak gitu-gitu. Aku udah bilang sama Busanggul juga, sama Pak Roland kan, nggak bakal itu judulnya dikembalikan. Uang masuk nggak akan bisa keluar lagi, bener nggak, Bul? Apalagi ratusan juta, 10.000 aja dicari, apalagi ratusan juta, nggak bakal balik. Pas di dalam kan, si Tere nggak pernah bikin laporan orang per orangnya berapa, nanti kalau kita kembalikan kan susah. Dia ngadu kan kayak gitu kan, si Pak Pandu kan. Ibu Norma bilang, dia udah bener bikinnya kok, keluar masuk doang. Siapa yang mau balikin uangnya? Itu uang pasti minus, nggak bakal itu ada uang untuk dikembalikan, bla bla bla, pasti minus. Karena kita selama ini didenda, bla bla, dan itu mau saya bebankan sama mereka. Denda SLA sampai 300 juta dibebankan ke situ supaya uangnya habis seolah-olah. Nah, nggak balik kan uangnya kan? Ngapain gue bikin lagi? Pak Pandu ngotot uang itu akan kembali kan? Dia bilang, salah itu Ibu Norma. Di dalam nggak berani ngomong, di luar dia ngomong sama gue, udah bener gitu kamu bikin kayak gitu, karena dia yang suruh kan, bikin per orangnya. Salah itu Ibu Norma, itu pasti nanti kita dituntut untuk dibalikin. Dalam hati ya, pret, nggak bakal uang itu balik. Siapa lagi Bapak Ibu, kami mohon bantuannya untuk Terus yang megang rekening itu pasti dipakai orang itu, rekening pribadi kok, rekening manajernya itu ibaratnya rekening Pak Pandu gitu kan. Siapa yang nggak mau uang ratusan juta? Gaji mereka cuman bangsa 5 juta, mentok juga 10 juta. Enggak lah, nggak bakal mentok 10 juta itu. Orang direktur aja 10 juta, direktur Yantek. Si Pak Teddy itu cuma 10 juta. Masa anak buahnya lebih dari 10 juta? Nggak mungkin sih. Si Pak Toto gajinya 22.500.000, Pi. Pak Toto. Iya. Anak kemarin sore baru lulus. Ngilangin duit ratusan juta, gajinya 22 juta coba. Hari ini apa coba yang udah dia buat? Belum kelihatan tapi udah langsung dikasih gaji gede. Padahal Pak Teddy direktur Yantek, gajinya cuma 10 jutanya. Orang lama. Pak Toto itu anak ingusan kemarin sore digaji 22.500.000, kan gila. Iya gak sih?
Norma 10 juta, Pak Dani 29 juta. Ya pokoknya itulah, harusnya mulai dari mereka dulu yang bertobat, baru orang-orang itu mungkin bisa bertobat, baru orang-orang itu mungkin mau ngambil itu ada rasa nggak enak, ada rasa sungkan seperti itu. Buset. Dahaknya itu warna kuning itu. Awas kena orang loh. Oh, ada truk di belakang. Dia mau ngapain ke kanan? Mau nyelak. Tapi nanti kalau dia nyelak di depan dia lama juga. Udah jalan. Coba kalau dia orang penuh kasih kan gitu kan, betul nggak Mul? Orang kalau saking baiknya nih ya, terus kita mau ngelakuin sesuatu pasti ada rasa nggak enak. Aduh dia udah baik, aduh kita udah dikasih banyak, masa kita ambil si uangnya bla bla bla. Pasti ada perasaan itu, aku yakin. Tapi kalau dia nggak sadar juga nggak bakal orang gitu. Orang kalau ngambil duit akan dengan mudahnya ya, ngerasa. Ya. Apa nih kunci? Astaga naga. Aduh. Geblek. Bentar lah, taruh di luar aja lah. Aduh, udah mau nyampe ini juga. Suruh diantar lah pakai motor. Kita balik juga udah susah nih, udah mau nyampe nih. Iya. Ya bisa antar lah sama Cipluk naik motor saya segitu. Antar dulu naik motor nih. 15 menit kok naik motor. Ntar kalau di atas kamu nggak bisa naik, panggil Gembul, kita tunggu di itu, di Indomaret. Indomaret depan itu gerbang. Kamu jangan ditinggal lah, kasihan anakku. Buset, ditinggal kan tiba-tiba dia bangun loh. Tiba-tiba bangun Setengah dia jam loh. nyariin loh. Nangis dia setengah jam. Nggak apa-apa, setengah jam lagi. Baik, Grab. Mau dipesanin Grab. Bisa juga sih. Daripada pakai motor orang. Kalau naik Grab mah kuncinya aja di-grabin. Takut lu ya dilihat si nenek ya. Hah? Enggak, mereka ikut mau ngapain?
Aku pesenin Grab motor aja biar dibawa ke sini. Kasihan Cipluk juga dibangun-bangunin nggak ngapa-ngapain. Itu aja taruh di kantong hitam, masukin tas lagi. Terus cuman lu kasih kunci gitu, Pak, anterin ke sana, oneng-oneng. Taruh kantong, taruh plastik, taruh kain atau apa. Ya dicari lah. Taruh handukku tuh. Itu jadi dimasukin aja tuh di dalam anduk atau baju. Baru Nah, taruh baru di kantong itu aja, kantong yang buat parcel satu ambil. Gembul selalu bikin onar. Kesel gue. Jadi keluar duit lagi 30.000. Mau lama 30.000 kesini 5.000. Kayak bu nenek aja lu.
Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Lu turunin di depan aja dulu ya. Sambil lu ya. 2 kali kerja dong. Enggak lah. Setengah itu, ntar setengah lagi. Sekali kerja judulnya. Jadi ntar Grabnya datang tinggal masukin. Harusnya kemarin kau cuci dulu pintu ini Bul di condet, airnya kan bersih. Kalau kau cuci di sini karatan ya. Jadi kau bawa udah dalam kondisi bersih. Ini kan kotor banget tuh debunya sekitar. Itu berani ada orang bersawah di situ. Ya iyalah, Ini kenapa udah dikorek tanahnya? biarin aja. Jangan-jangan nguruk rumahnya pakai tanah itu. Bisa jadi. Kau mundur ke sana.